kita harus tetap kerja keras ya. Nah, kalau misalkan kita nggak kerja keras nih, kayaknya percuma gitu loh. Jadi kayak aku pengen sukses nih gitu ya. Tapi kalau nggak ada actionnya gitu kan itu juga percuma gitu kan ya. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, bagaimana kabarnya? Yang jelas pastinya sehat dan semangat selalu. Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di YouTube channel kesayangan kita semua, yaitu di ITICM Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Sobat milenial, kesetaraan gender pada saat ini semakin maju, sehingga membukakan banyak sekali kesempatan dan peluang untuk para perempuan di Indonesia. Dan di era digital saat ini, bekerja bisa dilakukan dengan berbagai bentuk dan aktivitas. Nah, salah satu bukti nyatanya adalah menjadi perempuan pengusaha. Menurut data Global Entrepreneurship Monitor pada tahun 2014, populasi 85 juta jiwa perempuan di usia produktif di Indonesia, 26% diantaranya merupakan pengusaha yang aktif. Laporan itu juga menyebutkan bahwa 36% dari total perempuan Indonesia pada usia kerja lebih memilih untuk menjadi pengusaha. Nah, bersama kita kali ini sudah ada perempuan yang luar biasa. Beliau merupakan pengusaha dan beliau merupakan owner dari Rumah Tas Lucu. IG-nya bisa dikepoin di rumahtaslucu_RTL. Nah, beliau adalah Ibu Aprilia Tri Setiawati. Halo Mbak. Aku manggilnya Ibu apa Mbak ya? Mbak aja, jangan Mbak ya nanti ya. saya terlalu old nanti ya. Enggak, aku masih muda kok Mbak. Nah, ini kan aku udah ngepoin nih, aku udah follow Instagramnya @rumahtaslucu_RTL gitu kan. Dan aku udah lihat tasnya kok lucu-lucu banget. Sebenarnya bisnisnya Mbak April ini awal mulanya gimana sih? Jadi awal mulanya itu dari hobi ya pertama. Jadi sebenarnya kalau kita itu lebih enaknya itu hobi yang dibayar ya Mbak ya. Jadi hobiku waktu itu online, terus jualan, terus sama suka belanja gitu. Jadi itu kan kita mix gimana caranya kita bisa dapat cuan dari situ gitu kan ya. Jadi dulu waktu baru gencar-gencarnya online tuh, waktu itu masih belum banyak sekali yang jualan online. Nah, dari situ saya berusaha untuk belajar gitu kan ya. Jadi kayak jual online, terus belajar dari jualan di Facebook. Jadi kayak gitu sih. Jadi kita foto ulang barangnya, terus nanti kita jual di online itu gitu. Jadi nanti kita kayak bikin sistem reseller ya. Jadi kalau kita punya banyak reseller, otomatis kan nanti akan banyak yang ikut bantu kita untuk jualan gitu. Jadi awalnya sudah mulai tas gitu ya? Sudah, ya. Jadi mulai dari tas mulai dari kita beli di waktu itu di Bandung ya. Saya beli di Bandung, terus setiap bulan saya datang, saya beli tuh naik kereta ya, beli sekitar berapa ya, 1 juta gitu saya bawa, terus saya foto lagi, terus saya upload di Facebook waktu itu gitu. Jadi dulu masih reseller ya? Iya, jadi waktu itu memang awalnya dari reseller gitu. Jadi kita kembangin ke jaringan-jaringan di bawah saya gitu. Jadi misalkan saya berawal dari reseller, tapi saya bisa kembangin di reseller juga. Jadi kayak mereka ikut bantu jual barang kita gitu. Itu tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Itu tahun 2011 kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya zaman segitu bisnis online belum belum itu ada Instagram. Itu ya masih baru-barunya, nggak baru banget sih ya. Jadi kayak nggak banyak yang jualan kayak sekarang kan, dikit-dikit udah ada banyak lah istilahnya, ada marketplace itu. Kalau dulu tuh zamannya itu masih ada Facebook aja gitu. Nah, jadi diupload gitu. Jadi kan kalau dulu nih kita upload foto pribadi kita ya. Nah, kalau dulu saya lebih seringnya itu suka posting jualan gitu. Jadi dari situ akhirnya. Terus akhirnya Mbak April memutuskan untuk produksi sendiri kan? Betul, iya. Jadi semakin banyaknya reseller itu semakin banyaknya permintaan. Jadi akhirnya saya ditawarin untuk produksi gitu. Nah, produksi di sana itu kan terbatas ya. Jadi kayak bahannya udah seperti itu. Kita kan mau nggak mau kita ya pakainya bahan yang seperti itu gitu kan. Jadi ya itu akhirnya
semakin banyak reseller, semakin banyak yang order permintaan, akhirnya kita produksi sendiri itu. Oke, kalau boleh tahu tuh produksinya di daerah mana, Pak? Kalau dulu awal di Bandung ya, kalau sekarang kita sudah ada tim sendiri untuk produksinya gitu. Luar biasa. Nah sebenarnya apa sih? Nah ini kan tas-tasnya nih. Iya. Mungkin sobat milenial bisa lihat apa sih yang membedakan tas milik Rumah Tas Lucu ini dibandingkan yang lain? Nah, kalau kita bedanya dengan produk yang lain, yaitu tadi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di Bandung itu kan terbatas ya untuk bahannya gitu kan. Nah, kalau sekarang itu semakin banyak permintaan, semakin banyak pesaing juga, otomatis kita akan bikin yang beda nih dari yang lain, dari segi aksesoris, dari segi jahitan, dari segi bahan, itu semuanya beda dari yang ada di pasaran gitu. Jadi meskipun harganya sangat terjangkau ya, tapi looknya itu kelihatan kayak premium gitu, kayak import gitu loh. Iya. Ini kalau saya lihat nih sobat milenial ini ya, tasnya itu bahannya tebel. Saya nggak kaleng-kaleng ya ngomongnya, ini saya lihat sendiri bahannya bagus, dan coba kalau misalnya dikepoin di Instagramnya harganya sangat terjangkau ya Mbak. Banget. Jadi ya. anak sekolah, kuliahan pun sudah Semuanya bisa masuk ya. Jadi ya nggak perlu kita beli yang mahal-mahal, yang penting kita bisa tiap hari ganti. Betul. Jadi bener ya katanya kalau bajunya merah, tasnya merah, sepatunya merah gitu udah bisa kayak gitu kan. Sekarang nggak cuma ibu pejabat aja. Betul. Iya. Nah kalau boleh tahu nih sebelum bisnis, mungkin Mbak April berpikir bisnis, pernah nggak sih bekerja di perusahaan atau karyawan sebelumnya? Kalau saya dulu sebelum jualan langsung online itu, saya kerjanya itu di TU, tata usaha di suatu tata usaha di sekolahan SMA Pandaan ya waktu itu. Jadi saya jadi TU dan saya jaga lab multimedia. Nah di sana saya tugasnya itu bersih-bersih, terus kayak ngawasin anak-anak yang online atau yang ngegame gitu kan. Jadi saya manfaatin itu Mbak, jadi buat belajar jualan, terus belajar kayak mengembangkan di situ, awalnya dari situ gitu. Jadi spare time-nya Mbak April malah dibuat belajar. Betul, ya. Luar biasa. Nah, saya ini dapat info yang terpercaya nih, katanya Mbak April ini pernah jualan makanan ringan nih. Betul. Bisa ceritain ya? Iya. Jadi waktu itu hamil tua itu ya waktu itu. Masih bekerja nih? Iya, masih ada di tata usaha di sekolahan itu. Terus saya kan ada sering main di kantin tuh di koperasi gitu kan ya. Terus saya lihat kayak anak-anak butuh snack nih gitu kan ya. Terus akhirnya saya beli tuh snack dalam bentuk yang gede itu, yang ukuran gede itu saya kemas kecil-kecil Mbak. Jadi kayak saya jual 1.000, 2.000 kayak gitu. Mana Mbak jualnya? Jualnya ya saya taruh di sekolah, di koperasi itu ya gitu. Jadi saya kemas gitu kan ya. Dulu belinya satu plastik itu ya, terus kita bagi-bagi terus kita taruh. Iya, jadi dari rumah itu saya bawa hamil tua itu sampai bawa itu di depan sepeda itu sampai full itu ya, sampai nggak bisa nyetir itu perjuangan banget. Nyetir gitu. Sendiri? Iya, nyetir sendiri pakai motor itu. Jadi ya walaupun hamil perempuan itu tidak menghalangi kita untuk mencari penghasilan lebih. Iya betul, iya betul. Oke, nah sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi dari Mbak April untuk akhirnya saya bisnis aja deh? Iya, kalau saya sih memang basicnya saya suka jualan ya, suka apapun itu, mulai dari kecil saya sudah biasa untuk jualan. Nah, motivasi saya sih ya kita harus tetap kerja keras ya. Nah, kalau misalkan kita nggak kerja keras nih, kayaknya percuma gitu loh. Jadi kayak aku pengen sukses nih gitu ya, tapi kalau nggak ada actionnya gitu kan itu juga percuma gitu kan ya. Jadi kita benar-benar kerja keras, fokus, terus selalu bikin inovasi yang beda. Jadi selalu bikin yang baru, yang belum dipunya dari yang online shop lain gitu ya. Terus sama selalu optimis sih apa yang kita kerjakan, selalu fokus dan selalu kayak itu tadi ya, selalu fokus biar kita bisa sukses itu. Itu bagus banget, berarti kan kita harus fokus, kita harus optimis ya. Dan juga
melahirkan inovasi-inovasi yang Ya baru. betul sih, ya, Benar kerja ya. keras juga. Jangan lupa Kerja keras. sedekahnya juga. Sedekah itu Iya. juga penting itu, sobat milenial. Iya, itu the power of sedekah itu luar biasa sekali. Luar biasa, pelajarannya banyak banget. Nah, sobat milenial, kampus IT ICM atau Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri memiliki visi yang menjadi perguruan tinggi berbasis teknologi dan entrepreneurship yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, kita ini ada 3 prodi unggulan. Yang pertama ada informatika, bisnis digital, dan juga teknik logistik yang nantinya siap menjadikan perempuan-perempuan menjadi teknopreneur baru di Indonesia. Nah, buruan daftar mumpung banyak promo yang ada. Langsung aja kepoin sosmed kita atau di website kita di iticm.ac.id dan Instagram kita @iticm_sidoarjo. Oke, kembali lagi Mbak April. Sebenarnya suka dan dukanya Mbak untuk terjun ke dunia bisnis itu apa, Mbak? Suka dukanya ya, waktu itu apalagi di masa pandemi ini ya, itu benar-benar kayak omset menurun drastis. Tapi saya nggak begitu langsung menyerah ya. Jadi kayak kita harus bisa pintar-pintar membaca peluang. Dimana pandemi waktu itu kita harus bisa membaca situasi ini ya. Oh, sekarang lagi dibutuhkan itu masker nih, jadi kita jualan masker kayak gitu. Jadi masih produksi yang lain ya? Iya, jadi kayak kita harus pintar-pintar. Kayak sekarang nih misalkan lagi innya kosmetik nih ya kan ya, kita harus ngikutin pasar juga, permintaan mereka itu yang paling banyak apa, jadi kita harus bisa sebentar. Jadi kita harus bisa membaca peluang. Jadi terus di mana orang membutuhkan kayak lagi in-nya itu kosmetik, jadi kita harus bisa menyuplai mereka juga apa yang dibutuhkan pasar, kita juga harus bisa memenuhi gitu. Nah, itu tadi kendalanya yaitu tadi. Terus keduanya pegawai ini Kak. Jadi kayak pegawai itu kan kadang kalau di tempat saya itu tuh kan UMR-nya gede banget, UMR-nya ya. Jadi lebih dari 4 nih gitu kan ya. Jadi kadang ada yang keluar pindah ke pabrik. Nah, kayak gitu itu yang jadi kendala kita saat ini gitu. Itu dukanya ya? Iya. Nah, sukanya apa nih, Mbak? Sukanya ya seneng aja kalau kita produksi, misalkan kita produksi ini 1000 gitu ya, habis dalam waktu sehari, itu benar-benar happy banget. Iya. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Mbak, karyawannya itu ada berapa sih, Mbak? Kalau karyawan saya sekarang kurang lebihnya ada 30-40-an ya. Mostly perempuan apa ada laki-laki? Campur ya, Campur. tapi ya dominan cewek sih ya. Kenapa gitu kok lebih dominan perempuan? Karena kalau cewek itu nggak terlalu mengejar, nggak terlalu banyak, mungkin menurut saya ya. Jadi kalau cewek itu nggak terlalu banyak tanggungan ya. Jadi kalau cowok kan apalagi sudah menikah kan otomatis dia banyak tuntutan ini itu. Jadi saya pun juga memaklumi itu sih. Dan rentang usianya kalau boleh. Betul ya Itu usia produktif kah atau yang tua juga bisa? Kalau usia sih paling itu sih ya kebanyakan fresh graduate itu ya. Terus paling tua sih berapa ya, umurnya cuman 40 sekian aja sih gitu. Kalau misalkan kita lebih sih sebenarnya kita nggak masalah ya. Saya sih nggak menuntut harus tinggi sekolahnya harus tinggi atau apa, itu nggak terlalu menuntut sih. Jadi yang penting itu dia punya niat untuk bekerja, itu yang paling penting sih gitu. Oke. Nah, ini kalau sobat milenial pengen tahu sebenarnya ketika kita memulai bisnis itu modal apa sih yang harus kita punya dan berapa banyak sih modal yang harus kita punya? Pertama niat ya, kalau nggak ada niat percuma. Terus pertama niat, terus kedua kita juga harus fokus, terus ketiga kita harus kerja keras itu sih. Kalau amount-nya kira-kira modalnya itu harus besarkah atau sebenarnya modal kecil juga udah bisa? Kalau menurut saya modal gede itu nggak selalu ya, tapi kalau misalkan kita mau lebih, kita juga harus ada modal juga. Tapi pengalaman saya itu di awal saya itu cuma modal 700.000 aja. Itu bisa berkembang sampai sekarang gitu. Jadi awalnya 700.000 aja? Iya betul. Sekarang sudah omsetnya luar biasa ya? Iya luar biasa. Alhamdulillah. Dan itu pun tanpa bantuan kayak
ambil di bank atau apa, itu menurut saya ya saya menghindari riba sih Mbak gitu. Jadi tanpa investasi dari Oh, pun alhamdulillah saya bisa tanpa itu sih. Jadi memang pure dari uang 700.000 kita putar, harus pintar-pintar ngatur uang sih yang penting itu. Jadi ya nggak perlu kayak kita harus aku pengen usaha nih, aku pengen jadi pengusaha atau apa gitu kan ya. Tapi tapi aku nggak punya uang gitu ya. Yeah. Sebenarnya nggak ada yang nggak apa, asalkan kita punya niatan itu pasti kita bisa. Sekarang udah zamannya dropship ya Mbak ya. Nah, tinggal posting di WA, di sosmed, di manapun itu kan otomatis akan mendatangkan pembeli gitu kan. Semakin banyak kita dan semakin kita sering share itu akan semakin banyak orang yang penasaran dan akhirnya beli gitu. Berarti kalau menjadi reseller dari rumah tas lucu ini sebenarnya nggak perlu modal besar ya? Nggak perlu sih, jadi tinggal posting aja di WA atau apa, katalognya bisa ngambil di Instagram atau di aplikasi atau berarti di website di kita. provide juga foto-foto dan Iya ada, jadi Ada tinggal save aja, jadi tinggal kita modal kuota aja sih kalau menurut saya. Kuota berapa sih Mbak gitu kan ya, bisa 1 bulan gitu kan ya, tapi kalau kita punya niat itu akan jadi besar gitu loh. Jadi mulai dari kecil itu akan menjadi besar kalau kita ada niatan dan kerja keras itu. luar biasa. Kalau boleh tahu nih resellernya dari mana sampai mana sudah Kalau seluas kita apa? sih udah seluruh Indonesia ya Mbak ya. Iya, jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, apalagi kita menyuplai banyak toko gitu. Toko online yang toko-toko besar itu semuanya barang dari kita. Luar biasa. Atau bersama mereka di brand lagi, apakah boleh kayak gitu? Sebenarnya boleh sih ya, jadi ya tinggal pasang aja mereknya. Cuman mereka sih kadang mereka kan dijual lagi juga, jadi mereka ada reseller juga. Jadi biar mereka bisa jual lagi itu tetap no brand sih. Mereka jualnya no brand ya. Kecuali kalau mereka pengen nge-branding nih ya, jadi ya tinggal pasang aja gitu mereknya. Nice. Oke Mbak, sekarang kita bahas ke keluarga ya. Nah, ini kan kita sudah berkeluarga, perempuan. Nah, kadang kan laki-laki atau suami itu kan ya ada yang bilang udah kamu di rumah aja ngurus anak. Nah, ini hambatannya sebenarnya kalau dari Mbak April sendiri ketika berbisnis, apakah ada hambatan dari suami atau bagaimana, atau ternyata malah disupport? Kalau awal-awal sih ya itu sih pasti ya adalah prakara di rumah kan pasti ada. Tapi gimana kita bisa yang penting kita komunikasi, terus saling pengertian gitu aja sih. Jadi semuanya akan bisa berjalan dengan lancar juga kalau kita misalkan saling pengertian. Misalkan nih dari suami kamu harus gini. Sekarang itu kita tuh nggak perlu kayak harus terikat dengan waktu juga gitu loh kan ya. Jadi kita juga bisa bantu ekonomi keluarga juga dari bisnis online ini gitu loh. Karena kan waktunya juga fleksibel ya. Jadi tinggal pencet-pencet HP, terus kita tinggal pakai kita cuci baju kayak kan udah bisa, karena kan kita kerjanya dari HP itu gitu. Ya, tidak dituntut waktu yang Betul. 8 jam bekerja gitu ya. Iya. Jadi suami sebenarnya support ya? Support sih kalau selama ini sih ya. Kalau bagi waktunya gitu kan dengan Mbak berbisnis, dengan anak, dengan suami itu bagaimana cara membagi waktu? Jadi kalau jam kerja nih gitu kan ya, papanya pun juga akan tahu gitu loh di mana saya harus fokus di kerjaan, fokus di rumah tas lucu itu gitu loh. Jadi waktunya ya kita me time-nya itu setelah di luar jam kerja itu gitu loh. Jadi kayak jam 5 bisa ya? bisa. Jadi kayak misalkan nih malam nih ya udah kita me time di kamar, terus ngobrol bertiga, nonton TV, udah gitu sih udah bisa udah bisa bikin happy. Beda nggak sih pada saat lagi bersama keluarga tiba-tiba mungkin ada orderan yang mendadak atau apa gitu, pernah nggak sih? Pernah sih. Jadi kalau orderan, kalau apalagi dari online ya, apalagi saya masih bisa masih fokus masih ikut bales. Jadi kan bukan bales untuk yang orderan ecer ya. Jadi khusus yang misalkan ada tender nih dari salah satu brand gitu ya, Kak aku pesen 100.000 piece gitu kan ya. Ya saya menyempatkan waktu untuk bales gitu. Jadi papanya pun juga harus dan wajib mengerti gitu. Jadi saling pengertian aja sih Mbak kalau menurut saya. Luar biasa. Nah, terus
kita tahu sekarang tadi Mbak bilang kendalanya ketika COVID ya, pasti kan ada sedikit penurunan. Nah, sebenarnya strateginya Mbak itu selain mungkin menjual masker ya, untuk strategi marketing dari Rumah Tas Lucu ini ketika pandemi seperti apa? Selalu inovasi, selalu ya itu paling penting ya. Jadi dimana kayak waktu itu daya beli masyarakat untuk beli tas itu sangat turun karena mereka nggak bisa keluar. Jadi kan pikiran mereka kan, aku nggak bisa keluar, ngapain buat beli tas gitu ya. Jadi kita bikin inovasi ya, inovasi terus menerus. Gimana caranya orang itu kena racun kita nih gitu kan ya. Oh modelnya bagus, meskipun mereka nggak pernah keluar, tapi mereka tetap akan beli karena produknya itu bagus gitu. Jadi itu sih strategi saya yang kemarin itu. Terus sering promosi juga, sering endorse, sering apa itu kayak paid promote atau apa gitu. Jadi lebih ke itu sih, promosi sama inovasi. Berarti pada saat pandemi memang promosi atau marketingnya Mbak tingkatin lagi ya? Iya pastinya gitu, karena kan kita kan juga pastinya dari ada beberapa dari misalkan nih dari Kalimantan belum tahu nih, belum kenal dengan Rumah Tas Lucu. Jadi kita promosinya di apa itu influencer. Oke Mbak April, tadi ini kan kita udah bahas tas, tapi aku sempat denger dan sempat kepoin Instagramnya ada bisnis lain nih, kalau boleh tahu apa aja sih? Ada Loli Outfit. Jadi itu ada outfit mulai dari atas, mulai dari hijab, atasan sama bawahan gitu. Ada juga sepatu dan dompet, tapi itu ada di Instagramnya Rumah Tas Lucu _ID itu. Di Rumah Iya, betul. Terus kalau Gitu. boleh tahu ada bisnis lain nggak kira-kira? Ada sih kuliner. Iya, ada di salah satu di kota Surabaya. Iya, betul. Wow, bisnisnya tuh banyak banget Mbak. Ya ampun, gimana? Maksudnya gimana sih caranya membagi pikiran antara bisnis yang satu dan lain, atau memang ada yang khusus menghandle masing-masing bisnis? Kalau itu sih semuanya kita nggak bisa kerjakan sendiri ya. Jadi kita memang benar-benar butuh yang namanya sistem di suatu perusahaan itu gitu. Jadi ada yang bagian ngurusin ini, ada yang bagian ngurusin ini. Jadi semuanya itu dibagi kerjaannya gitu. Jadi kecuali kalau misalkan ada ada kendala atau apa, itu mungkin aku bisa kasih solusi gitu. Jadi kalau untuk operasionalnya itu dibantu sama tim-tim saya sih gitu. Jadi nggak semuanya saya handle semua gitu. Jadi ada tim-tim hebat saya yang ada di belakang saya gitu. Luar biasa. Boleh dong kasih tips atau kiat untuk para perempuan atau mungkin khususnya ibu rumah tangga untuk memulai bisnis baru? Tipsnya jangan jadikan hambatan tentang profesi ibu rumah tangga itu ya. Kita bisa jadi sukses, kita bisa jadi hebat kalau kita ada niatan untuk merubah hidup kita jadi lebih baik lagi, dan harus bisa membaca peluang. Jadi membaca peluangnya itu tadi ya, jadi kita harus searching apa nih yang lagi rame gitu ya. Oh lagi pandemi nih banyak yang butuh masker gitu ya. Jadi ibu rumah tangga itu harus bisa kayak membaca peluang itu gitu loh. Jadi mungkin bisa posting masker atau hand sanitizer kayak gitu sih. Jadi yang penting itu niat, fokus, dan juga pintar membaca peluang itu sih menurut saya. Nah, ini kan kalau membaca peluang itu kadang-kadang kita nggak tahu ya, itu nggak ada sekolahnya. Yeah. Gitu. Kan memang harus sering-sering aktif ya di sosial Sosmed, media, yeah. atau sering buka Google gitu. Yeah. Jadi kalau dari Mbak April sendiri dulu belajarnya itu dari mana sih Mbak? Kalau saya sih otodidak ya Mbak ya. Jadi jadi dari suka browsing itu browsing sosmed, TikTok, Instagram, Facebook ataupun yang lain, itu juga bisa belajarnya dari situ sih gitu. Jadi membaca peluangnya dari situ. Kita searching nih, kebetulan oh yang lagi rame kayak gini, oh yang lagi rame ini. Jadi ya kita coba ini datangin, terus kita jual gitu. Ternyata laku, ya itu sih gitu. Oke. Berarti sobat milenial, jadi kalau buka handphone nggak cuma kita nyinyir atau julid-julid atau cuma lihat gosip, tapi lebih baik kita belajar atau mencari peluang dari handphone kita sendiri. Iya, betul. Kan? Harus cari yang berfaedah. Yes, betul sekali. Nah, sekarang kita ini ada, kan dari tadi kita formal terus nih, kita agak lebih santai lagi, dan setiap narasumber selalu saya berikan out of the box question. Iya. Nanti Mbak April saya berikan pertanyaan, nanti langsung dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama.
Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Oke. Sneakers atau flat shoes? Sneakers. Tote bag atau sling bag? Tote bag. Tote bag. Mak-mak ya? Iya. Cemplung semua. Semua masuk. Belanja di online shop atau belanja di offline shop? Online. Online. Iya. Nah, banyak uang atau banyak waktu luang? Banyak. Itu yang banyak Satu uang. loh, Mbak. Banyak uang atau banyak Waktu luang. Waktu luang. Karena dari waktu luang kita bisa Menghasilkan banyak uang. Iya. Betul, bagus banget itu jawabannya. Nah, berarti ini tadi kalau sobat milenial yang mau ngepoin Instagramnya bisa lihat di IG-nya di rumah tas lucu _RTL. Untuk outfitnya di lolioutfit.id. Oke. Kalau untuk offline store-nya Di Jembrong RT 02 RW 09 Gempol Pasuruan. Jadi di situ ada Google Map-nya, di searching aja rumah tas lucu. tas. Oke. Nah, mungkin last quotes nih Mbak, last quotes untuk para sobat milenial khususnya perempuan nih mungkin Iya. bisa memotivasi para sobat. Kalau aku sih tidak ada barang yang tidak laku ya. Jadi cuman kita kurang promosi aja gitu. Jadi semuanya itu akan laku kalau kita sering promosi gitu. Berarti tidak ada barang yang Tidak laku, hanya kurang promosi aja gitu. Wow, ini teori yang luar biasa nih Mbak ya. Jadi kita misalnya nggak laku, kita harus promote lagi. Promote lagi gimana caranya? Oh, misalkan ini di foto sebelumnya itu jelek nih, kita foto lagi pakai model yang lebih bagus gitu. Itu nanti akan lebih cepat laku gitu loh. Jadi cepat habisnya juga gitu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, sobat milenial kan, aduh pengen nih punya tasnya gitu. Kira-kira bisa nggak sih kita kasih giveaway buat Boleh, ini kebetulan saya bawa 3 tas. Ini akan kita bagikan buat 3 orang komentar terbaik di podcast ini. Oke, jadi buat sobat milenial yang bisa memberikan komentar terbaiknya akan mendapatkan tas dari rumah tas lucu. Iya, Lucu untuk banget. 3 orang. Boleh ikutan nggak? Boleh nanti Boleh. aku skip aja ya nanti. Oke, Mbak April, terima Iya. kasih atas ilmunya, Oke. tips and triknya dan motivasi untuk para perempuan agar mau menjadi Lebih mandiri ya. mandiri. Iya. Betul sekali. betul. Terima kasih. Iya, Baik, sama-sama. sobat milenial, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak April yang sudah memotivasi kita untuk menjadi lebih maju lagi. Dan jangan lupa saksikan terus di YouTube channel kita di ITICM Sidoarjo. Millennial Excellent Business. Saya Jena Sarita, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.